There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gimana juga puasanya? Semoga masih diberikan kelancaran ya teman-teman, amin. Nah, di video kali ini aku kedatangan paket, dan tadi itu ada 3 paket ya teman-teman. Nah, ini aku buka dulu untuk paket yang pertama. Ini tuh aku beli baju lebaran gitu ya teman-teman, cuman aku kan belinya 2 pieces. Nah, yang satu pieces itu kan bahan katun rayon, bahannya tuh lumayan tipis banget gitu, dan ternyata penjualnya tuh salah ngirim barang gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak order, yang aku pegang ini tuh aku nggak order gitu ya. Jadi aku tuh ordernya bukan motif ini, nah tapi dikirimnya motif ini. Jadi nanti mau aku retur gitu, karena aku kurang begitu suka juga dengan motifnya gitu. Nah, kalau bahannya tuh juga lumayan tipis ya. Kalau bahan rayon itu memang lumayan agak tipis gitu. Dan yang satunya ini aku beli itu bahan crinkle, dan bahannya tuh tebel banget. Aku lumayan suka gitu ya. Jadi ini tuh yang satu yang warna kuning kunyit ini tuh sesuai banget dengan yang aku order gitu ya. Dan bahannya juga tebel. Jadi ini tuh aku terpuaskan banget gitu loh. Aku beli baju ini karena bahannya tebal, adem, dan bagus gitu. Nah, ini ada paket yang satu lagi. Ini tuh aku beliin jilbabnya Via, cuman beli 1 pieces aja. Ini tuh warnanya mocha kecoklatan gitu ya teman-teman, karena buat ini loh, buat kemarin kan udah beli untuk baju lebarannya kan warna kuning kunyit gitu ya, yang baju kembaran. Nah, ini berhubung yang warna kuningnya tuh nggak ada untuk jilbabnya, nah aku belinya warna coklat aja, jadi kan masih masuk gitu ya warnanya untuk diserasiin sama bajunya. Nah, ini yang aku beli ya teman-teman. Tadi ini yang 2 paket kecil-kecil tuh isinya ini baju lebaran aku yang bahan crinkle. Yang satunya lagi ini bukan, aku tuh nggak pilih motif ini gitu loh, tadi sama penjualnya dikirim itu, jadi nanti mau aku kembalikin aja. Dan ini lanjut, aku mau buka paket yang super panjang. Coba tebak apa nih teman-teman isinya. Ini tuh adalah gantungan baju estetik yang hampir mirip dengan yang kemarin aku udah order ya. Yang pertama kali tuh aku order, tak taruh di kamar tidur buat hangerin baju yang udah dipakai tapi masih mau dipakai lagi. Nah, ini aku alhamdulillah keturutan juga order gantungan baju yang estetik kayak gini, warnanya tuh putih, dan ini tuh mau tak pakai buat gantung baju sementara gitu ya, sewaktu aku selesai nyuci gitu. Jadi sebelum aku keluarkan di luar, aku jemur di luar tuh aku jemurnya di dalam dulu gitu loh. Jadi habis nyuci gitu aku gantunginnya di sini untuk sementara waktu. Dan ini tuh harganya juga terjangkau banget, karena menurut aku lebih kokoh gitu daripada yang aku beli di awal, karena memang beda bentuk gitu ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangannya sudah hampir selesai gitu. Ini tuh semuanya dibaut ya teman-teman, jadi pakai baut semua. Yang pojok-pojok itu pakai baut semua. Dan ini aku minta bantuan suami untuk masangin, karena aku tuh kebetulan kayaknya kesusahan gitu ya, jadi aku nyuruh suami aja untuk masangin gantungannya. Nah, ini hampir finishing. Tadi aku skip aja untuk proses pemasangannya karena nanti durasinya terlalu lama gitu teman-teman kalau aku rekodnya dari awal pas pasang. Nah, ini tinggal benerin aja. Ini tuh semua pakai baut ya teman-teman. Jadi ini tuh dapat baut dari penjualnya kayak skrup gitu loh, tinggal masangin aja. Dan ini tuh aku mau geser aja ke deket mesin cuci gitu ya, karena ini kan suami udah selesai pasang gantungan bajunya. Ini tuh menurut aku bagus banget ya teman-teman, lebih bagus dari yang aku awal pertama order. Nah, kalau pengen teman-teman itu samaan, untuk link pembeliannya semua produk yang aku review di YouTubeku yang saat ini udah aku cantumkan semua di description box. Jadi teman-teman kalau pengen samaan langsung aja ya cek linknya di description box, karena udah aku taruh di situ linknya. Dan ini kebetulan ya teman-teman, ini kan Via juga sambil mainan gitu ya. Nah, tadi tuh dia minta dibukain rak yang mainan yang di TV itu, alhasil nih tuh bola-bola dan mainannya tuh ya disebar-sebar kayak gini. Dan padahal tadi sore tuh aku udah beresin gitu ya, tapi ini masih disebar-sebar dan aku belum beresin lagi. Nah, rencananya ini tuh memang mau aku taruh di dekat mesin cuci ya teman-teman untuk gantungan ini, karena mau tak taruh
tak pakai buat gantungin baju sementara gitu loh kalau habis nyuci. Nah, dan untuk kursi yang ada di dapur ini aku pindah di sini ya. Kebetulan kemarin tuh ada yang nulis di kolom komentar itu tuh untuk kursinya kayaknya kurang pas gitu kalau dipasang di dapur, karena kan pas kursinya kan ngeletakinya tuh pas di depan pintu kamar mandi gitu loh. Jadi ada yang komentar suruh masangin aja, suruh naruh aja di ruang yang deket TV kayak gitu. Dan makasih juga sarannya ya teman-teman. Ini udah aku taruh di sini untuk kursinya. Gimana nih menurut teman-teman untuk penataannya? Apakah kurang pas atau sudah pas? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk gantungan bajunya ini tuh panjangnya itu sekitar 106 cm ya teman-teman, dan untuk tingginya itu 150 cm, jadi kurang lebih 1,5 meter. Dan di bagian pojoknya itu ada cantol-cantolan seperti ini tuh semuanya dibaut ya teman-teman, jadi lumayan kencang, lumayan kokoh bagi aku, menurut aku gitu. Dan ini menurut aku emang lebih kuat gitu ya daripada yang aku order yang pertama waktu aku review, yang aku order gantungan baju yang awal-awal itu. Ini hampir mirip, cuman bagian kakinya tuh beda. Dan yang aku order pertama tuh kayaknya tuh nggak dibaut gitu loh, jadi tinggal dipasang, diselup-selupin aja di lubangnya, jadi emang agak mentiung gitu loh, agak doyong gitu. Kalau yang orderan yang aku yang kedua ini emang bahannya bagus dan harganya juga murah banget teman-teman. Dan setelah unboxing paket ini aku langsung aja untuk aktivitas di dapur gitu, karena kebetulan ini tuh aku mau nyiapin masak buat menu buka puasa. Dan ini tuh sebenarnya aku udah jam 5-an gitu ya teman-teman. Memang aku tuh kalau nyiapin menu buka puasa itu memang agak mendadak gitu, jadi biar memang sengaja kayak gitu, karena biar nanti tuh pas buka puasa tuh apa yang dimasak tuh masih hangat gitu, jadinya kan enak ya dimakan kalau masih hangat-hangat, jadi nggak perlu ngangetin lagi. Nah makanya aku tuh kalau masak buat buka puasa aku emang sengaja itu emang mendadak kayak gitu. Nah ini aku baru buka kulkas, aku mau ambil beberapa yang ada di food container gitu karena mau aku masak gitu ya teman-teman. Dan ini masih juga bertemakan kuah-kuah loh teman-teman. Pokoknya aku belum ada bosennya gitu ya, sampai udah hampir mau selesai gitu ya, udah hampir hari ke-20 buka puasa, udah hampir hari ke-20 untuk menjalankan ibadah puasa. Dan untuk menu buka puasanya nih aku masih untuk yang berkuah-kuah. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah masih semangat untuk masak buka puasa dan sahur? Semoga masih tetap semangat ya teman-teman. Dan ini aku baru nyuci gitu ya. Dan ini aku habis ini mau nyiapin untuk bahan-bahan gitu, mau aku potong-potong sebelum aku masak sayur sop ya. Seperti biasa aku masak sayur sopnya tuh sederhana aja. Aku beli yang sop-sopan kayak gini yang udah jadi, ini tuh harganya cuma 2.500. Dan ini pun aku masaknya tuh nggak langsung semua ya teman-teman, aku jadiin dua. Memang aku tuh sengaja masaknya sedikit banget, jadi aku masak hanya untuk buka puasa aja. Nah kalau untuk sahurnya nanti aku udah beda lagi kayak gitu, jadi emang masaknya tuh 2 kali gitu ya, buat sahur sendiri, buat buka puasa sendiri kayak gitu. Karena emang masak sedikit biar nanti tuh dimakan pas buka puasa tuh langsung habis kayak gitu teman-teman. Dan ini aku baru mau nyiapin air. Tadi tuh aku sambil rebus air gitu, cuman nggak aku record. Nah ini aku baru nyuci untuk kubisnya gitu teman-teman. Ini aku potong-potong aja kecil-kecil ya, nggak kecil banget, pokoknya sedengan gitu. Baru aku cuci di sink. Nah setelah aku cuci nanti aku habis ini mau potong untuk daun bawang sama seledrinya ya. Ini juga aku cuman pakainya separuh aja. Jadi aku beli sop-sopan 2.500 itu bisa dimasak 2 kali. Ngirit banget kan teman-teman ya, soalnya kan masaknya cuman dikit gitu ya, cuman dimakan pas buka puasa tuh langsung habis. Nah ini aku udah selesai untuk iris-iris bahan-bahannya kayak gini aja. Wortel, kubis, daun bawang, seledri, sama bakso. Nah ini untuk bumbunya ini mau aku blender. Sebenarnya diiris tuh bisa ya teman-teman, tapi berhubung di rumah itu ada blender mini, jadi aku manfaatkan aja daripada nganggur. Ya walaupun ini tuh sering banget ya ngecas, karena memang ini tuh sekali dipakai tuh kayaknya baterainya tuh habis gitu loh, jadi ini harus di charger. Nah chargernya itu pakai aja untuk charger yang samaan dengan ngecas HP. Dan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan juga ya teman-teman di description box, jadi teman-teman kalau pengen samaan langsung aja cek ya, karena sudah ada di situ semua. Nah ini blendernya tinggal dipencet aja, nanti bumbunya hancur, tapi memang bumbunya tuh nggak hancur halus banget, halusnya tuh setengah halus
kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa karena emang ini kan mau ditumis kayak gitu, jadi memang nggak bisa halus banget karena ya memang sesuai harga gitu ya teman-teman. Ini kan harganya sekitar cuma 50 ribuan. Nah ini aku baru ini ya mau numis untuk bumbunya gitu, dan bumbunya tuh setengah halus kayak gini ya teman-teman. Untuk bumbunya tuh nggak bisa halus banget memang. Nah ini baru aku tumis tadi bumbunya, bawang merah sama bawang putih aja, sambil aku tumis juga sama wortel, daun bawang sama bakso. Aku biasanya kayak gitu untuk masak sopnya. Aku tumis-tumis aja sampai nanti tuh setengah matang gitu ya, baru nanti aku tambahin untuk air putihnya. Dan maaf banget ya teman-teman kalau ada suara si anak aku, karena memang ini tuh aku pas voice over, memang aku nggak nunggu via tidur gitu ya, karena memang sudah harus saatnya edit video biar segera tayang kayak gitu, jadi aku nggak nunggu via tidur. Jadi mohon maaf banget kalau ada suara-suaranya dia yang menyala-nyala di dubbing aku. Semoga teman-teman masih nyaman ya melihat video aku, dan semoga bisa terhibur. Semoga teman-teman bisa menikmati video aku sambil beraktivitas di rumah. Nah ini aku baru aduk-aduk untuk sopnya. Aku biasa masak sop tuh pakai teflon yang besar gitu ya teman-teman, karena di rumah itu memang adanya teflon ini. Ada juga sih wajan ya, ini udah lama banget wajannya, udah bulu-bulu gitu, jadi kayaknya kurang bagus kalau mau aku pakai gitu ya, apalagi pas di record kayak gini. Jadi aku pakai teflon aja yang besar. Dan ini aku baru mau siapin untuk ini ya, aku kasih garam, masako sama bumbu sop. Biasa aku tambahin lagi untuk lada, merica bubuk kayak gitu. Dan ini tadi aku nambahin air, kayaknya sepertinya di sopnya tuh airnya tuh kurang banyak gitu ya teman-teman, jadi kayak asap gitu loh, karena bahan-bahannya tuh udah hampir matang, udah empuk gitu, jadi airnya tuh terlalu sedikit. Nah tadi tuh aku tambahin air. Nah sambil menunggu sopnya ini tuh empuk dan matang, aku juga nyuci yang ada di sink. Aku cuci aja semuanya biar nanti tuh nggak kebanyakan nyuci gitu ya setelah habis makan buka puasa. Seperti biasa aku memang masak tuh sambil nyuci gitu, tapi kadang kalau pas goreng itu aku nggak nyambil nyuci gitu ya, karena takutnya nanti gosong. Aku soalnya pernah ya teman-teman kejadian pas aku lagi goreng gitu, aku nyuci nyuci piring gitu, alhasil tuh gosong deh. Nah ini aku tambahin aja bumbu sop secukupnya, biasanya aku tambahin 1 sendok makan. Untuk air sekitar 600 ml gitu ya, karena kan cuma sedikit porsinya, dimakan buka puasa tuh langsung habis, jadi masaknya tuh secukupnya aja. Dan ini baru aku aduk-aduk dulu teman-teman, karena habis ini aku juga mau buat mendoan gitu ya buat lauknya, karena kebetulan tadi tuh beli tempe. Karena tempe tuh kalau nggak cepet-cepet digoreng, kenapa ya, aku udah 2 hari ini tuh beli gitu tempe tuh langsung rasanya tuh kurang enak gitu loh, kayak semangit. Jadi misalkan nih aku belinya siang ya, terus aku makan pas buka puasa tuh masih enak tempenya. Nah yang aku kan belinya 1, nah aku bagi 2, nah yang satunya itu aku makan pas sahur. Pas aku makan pas sahur tuh agak udah kayak nggak enak gitu loh, jadi kalau beli tempe tuh aku bener-bener secukupnya aja. Nah ini aku buat mendoan tuh bumbunya tumbar, bawang putih sama garam sama masako, aku kasih bumbu kayak gitu aja. Terus aku ulek-ulek ya, karena memang sengaja nggak aku blender, karena kalau aku blender ini kayaknya nggak bisa, untuk ketumbarnya kan terlalu kecil, jadi masih walaupun di blender itu posisinya tetap masih utuh gitu loh teman-teman, jadi nggak bisa hancur. Jadi aku ulek-ulek aja, terus aku tambahin tepung terigu. Aku biasanya kalau buat mendoan cuman kayak gitu, bumbunya simpel banget dan sederhana. Yang penting itu garamnya tuh kerasa ya teman-teman, jadi ada asin-asinnya tuh kerasa. Nah ini aku aduk-aduk dulu, baru tempenya aku masukin ke dalam wadah ini. Dan ini aku sambil juga ngaduk-ngaduk sop, karena habis ini sebentar lagi tuh udah matang gitu ya teman-teman untuk sopnya, jadi aku aduk-aduk aja. Dan ini aku sambil nyuci juga, karena memang harus mengerjakan pekerjaan 2 sekaligus ya teman-teman. Jadi kalau ada cucian kotor langsung deh aku cuci sambil aku masak. Nah ini aku baru mau goreng mendoannya dulu. Ini aku pakai minyak yang tadi di wadah minyak tuh masih bersih, jadi aku pakai lagi aja. Terus aku tambahin minyak yang baru, jadi memang aku tambahin kayak gitu minyaknya kalau pas kurang. Tapi biasanya aku ini tuh ngelihat dulu gitu ya teman-teman, misalkan di wadah saringan minyaknya itu udah kotor, biasanya aku nggak pakai gitu loh. Kadang kan ini kan wadahnya nggak bening ya, jadi nggak kelihatan kalau misalkan nggak dilihat, jadi memang harus dibuka kayak gitu.
Karena aku pernah ya teman-teman, pas aku tuh mau goreng, aku tuh nggak ngelihat minyaknya tuh ternyata kotor dan aku lupa, dan alhasil udah aku tuangkan ke dalam teflon, ya hasilnya ya kayak gitu, jadi harus ganti. Nah ini untuk sopnya aku tuh udah mateng ya teman-teman, dan untuk mendoanya juga alhamdulillah, karena sebentar lagi ini tuh mau buka puasa. Dan ini untuk minyaknya langsung aku taruh aja di wadah saringan minyak, biar nanti tuh langsung ringkes dan rapi gitu ya, enggak berantakan di teflon. Dan ini aku lanjut aja untuk nyuci lagi, karena memang masak itu banyak banget ya cuciannya teman-teman, jadi memang kayaknya kalau pas masak tuh capeknya di nyuci ya. Dan ini baru aku nyuci teflonnya, memang setelah dipakai itu langsung dicuci gitu ya. Dan untuk sopnya alhamdulillah ini juga udah matang, aku tuangin aja ke dalam wadah ini karena biar nanti tuh kelihatan rapi aja kalau diganti wadahnya. Dan seperti biasa teman-teman, setelah selesai masak ini tuh memang sudah menjadi rutinitas aku gitu ya teman-teman, untuk membersihkan dapurnya, apalagi di bagian dinding bawah kompor, samping kompor itu memang selalu banyak minyak ya teman-teman, minyak yang nyiprat pas goreng ataupun pas masak, jadi memang harus rajin-rajin membersihkannya. Semoga teman-teman dengan melihat video aku yang bersih-bersih kompor, ngelap-ngelap dapur kayak gini, teman-teman jadi termotivasi ya untuk bersihin dapur, bersihin kompor di rumahnya masing-masing. Nah dan untuk membersihkannya aku cukup pakai celing aja, dan aku semprotin dan aku lap pakai waslap yang menyerap. Dan alhamdulillah ini sudah matang gitu ya teman-teman. Selamat berbuka puasa, dan videonya aku akhirin dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.